orang ngomong terus suaramu cempreng tuh jadi kelihatan tidak berwibawa, katanya begitu. Sekarang 98,4 104,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kawal, kabar pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Istimewanya kenapa? Karena kita kedatangan Kordif Humas Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yakni Bu Nur Elia Anggraini. Siap. Sudah betul namanya Bu? Sudah betul. Jangan diganti lagi jadi Nur Lela ya. Ini ya, dibuang sayang ya. Dibuang sayang. Iya, sebenarnya nggak apa-apa tadi. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gimana Bu Eli kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua. Keluarga Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga sehat-sehat semua ya. Mas Hari juga sehat ya. Sehat, sehat. Nah, Bu Eli, nah ini karena yang saya narasumbernya ini adalah Kordif Humas, jadi pimpinan saya ini. Jadi saya manggilnya ini Bu Eli apa Bu Kordif ini? Boleh manggil apa saja. Apa saja ya. Oke, Bu Eli. Nah, Bu Eli ini kan sudah awal tahun 2021 gitu ya. Sepanjang tahun 2020, apa pandangan Bu Eli terhadap kinerja Humas? Mungkin di Jawa Timur sendiri, mungkin di teman-teman kabupaten kota yang lain atau bagaimana? Iya, sebenarnya dari tahun ke tahun kalau kita bicara soal Humas Bawaslu di Jawa Timur, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota, saya harus merasa gembira ya, karena dari tahun ke tahun kita menunjukkan tren kinerja yang semakin hari semakin baik begitu. Yang dulu mungkin tidak ada, sekarang menjadi ada, seperti di Kabupaten Pasuruan ini. Dulu podcastnya nggak ada, sekarang sudah menjadi ada begitu ya. Dulu awal-awal kita masuk Bawaslu, website nggak ada, sekarang menjadi ada. PPID nggak ada, sekarang menjadi ada. Dan tidak hanya ada, tapi terisi. Nah itu perkembangan yang cukup menggembirakan sebetulnya sebagai lembaga negara non struktural LNS ya, yang memang juga harus bertanggung jawab kepada publik kan begitu Mas Hari. Jadi ini cukup menggembirakan dan saya mengapresiasi karena tanpa teman-teman kabupaten kota yang mau bekerja sama memajukan kehumasan ini juga, yang di provinsi juga nggak akan ada apa-apanya begitu. Oke, nah itu apa ada pengaruhnya dengan Perbawaslu 3 itu tahun 2020 yang berkaitan dengan restrukturisasi dan pola hubungan? Perbawaslu 3 ini kan hanya memindah saja ya, memindah kehumasan yang dulunya di pengawasan sekarang di hukum gitu. Ini hanya memindah saja. Tapi tanggung jawab pekerjaannya sebetulnya masih tetap gitu ya. Jadi kita mau pimpinan kita mau siapa saja ya, kinerja kita harus tetap sama. Tidak boleh ada perbedaan dan tidak boleh kemudian karena perbawaslunya berubah kemudian humasnya juga harus ikut berubah secara kinerja gitu kan, ini tidak boleh Mas Ari. Performa tetap harus kita jaga. Oke, berarti memang itu hanya pindah bergeser itu aja. Hanya pindah kamar saja, yang dulunya kamar pengawasan sekarang kamar hukum gitu. Ya. Nah, dulu koordinat saya cuma satu, sekarang koordinatnya jadi dua. Nah iya, di kabupaten kota ya berubah itu ya. Iya. Dulu koordinatnya satu, sekarang dua. Iya. Nah, untuk berikutnya Bu Eli ini, karena Bu Eli ini kan saya lihat perjalanan panjang sebagai seorang jurnalis ya, itu berkaitan dengan humas itu kan sangat panjang. Nah, bagi Bawaslu Kabupaten Kota yang mungkin secara kodiknya itu tidak punya background seorang jurnalis, itu kira-kira apa Bu yang harus ditempa mungkin untuk meningkatkan kapasitas kehumasannya? Sebetulnya menjadi humas ini kan tidak hanya dituntut untuk memberitakan sesuatu yang mungkin itu akan lebih mudah dilakukan oleh teman-teman yang punya background jurnalis itu iya, tapi humas itu tidak semata-mata itu sebagian kecil dari kerja kehumasan yang kita lakukan gitu ya. Kalau kita harus memberitakan sesuatu, tapi di luar itu humas ini kan fungsinya untuk hubungan masyarakat, bagaimana sebuah lembaga yang namanya Bawaslu ini punya hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah, hubungan yang baik ini melalui berbagai hal gitu ya. Salah satunya lewat pemberitaan. Lewat bagaimana kita menjelaskan sesuatu kepada masyarakat sehingga yang awalnya mungkin masyarakat tidak paham bisa menjadi paham gitu ya.
lalu kemudian kita memperkenalkan lembaga kita. Ada yang mungkin awal-awal dulu ketika Bawaslu transisi dari ad hoc ke permanen, ada yang masih ngomong Banwaslu gitu ya. Karena dulu lidahnya sudah Panwas, iya, Mas. Karena ada N-nya itu, Panwaslu. Karena ada N-nya. Jadi dari dulu Panwaslu menjadi Banwaslu. Nah, ini salah satu fungsi Humas bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak lagi Banwaslu. Karena secara official kita sebutannya Bawaslu. Gitu. Itu kan salah satu kerja kehumasan yang harus disampaikan. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di luar berkaitan dengan sorotan masyarakat terhadap kerja pengawas pemilu misalnya begitu. Nah, Humas ini harus mau dan mampu menghandle, ya, dan mampu menghandle supaya anggapan masyarakat ini menjadi benar. Menjadi benar itu dalam artian kalau misalnya masyarakat bertanya Bawaslu itu ngapain sih gitu, ini kan anggapan yang agak intonasinya agak miring begitu ya. Padahal kalau misalnya kita mau melihat banyak sekali yang dikerjakan oleh pengawas pemilu, cuman karena tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, misalnya masyarakat kemudian bertanya-tanya, gitu. Jadi lumayan banyak kerjaan Mas. Ya itu berarti salah satu apa ya? Ini Humas itu kan menjadi wajah kan, ya, wajah lembaga. Jadi lembaga itu tampil seperti apa itu kan tergantung pada Humasnya juga. Nah, Welly sebagai seorang jurnalis dan seorang yang sekarang menjadi seorang komisioner ya, kira-kira apa ya mungkin yang perlu ditingkatkan bagi kami kalangan di kehumasan maupun juga bagi staf-staf itu apa Bu? Karena jujur saja termasuk saya sendiri, saya nggak punya background seorang jurnalis, ada kecuali dulu pernah jadi wartawan kampus gitu ya. Setelah itu saya nggak pernah terjun di dunia wartawan profesional, nggak pernah. Mungkin apa? Ya, mungkin yang bisa. sama dulu saya sebelum menjadi wartawan juga tidak punya background wartawan. Sebelum menjadi pengawas pemilu saya juga tidak punya background pengawas. Sebelum saya dulu siaran di radio saya juga tidak punya background untuk siaran. Tapi kan hal itu semuanya bisa dipelajari, learning by doing gitu ya. Iya, semuanya itu bisa dipelajari. Apa sih yang nggak bisa dipelajari di dunia ini gitu ya? Sepanjang kita mau fokus pada apa yang harus kita lakukan, saya kira itu akan mencapai hal yang baik. Begitu juga dengan kehumasan. Apa yang sudah menjadi kebijakan Bawaslu Republik Indonesia misalnya, bahwa kehumasan harus begini dan setelahnya seperti apa, kemudian kita terjemahkan kepada kerja-kerja teknis kita, saya kira itu sudah sangat baik untuk lembaga kita gitu, Mas. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita kontemplasi lagi apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan tapi belum sampai ke final gitu ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki dan harus kita lihat lagi ke belakang. Di Jawa Timur pun juga belum sempurna gitu ya, dan mungkin masih jauh dari sempurna, masih banyak hal yang belum kita lakukan dan sudah kita lakukan tapi belum maksimal misalnya. Kalau saya sebagai kodim merasa begitu, ini kok sudah saya lakukan tapi kok masih belum maksimal ya. Sehingga setiap hari kita dituntut untuk berpikir, untuk berpikir, kemudian kita setelah berpikir itu apa yang bisa kita lakukan, karena pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang selesai, katanya kan begitu. Dan dilakukan ya. Dan dilakukan. Itu yang dilakukan dan selesai. Iya. Sama dengan laporan akhir. Laporan akhir itu harus dilakukan. Tapi kalau nggak selesai nggak berakhir-akhir gitu nanti. Kena deh nih kalau laporan akhir itu. Nanti akan ada kita bikin BIMTEK laporan PPID. Nanti insya Allah di tahun ini kita belum pernah ya. Public speaking, protokol itu menjadi agenda kehumasan Bawaslu Jawa Timur tahun 2021. Nah, public speaking itu memang salah satu unsur kehumasan, dan saya lihat ini salah satu mungkin keahlian itu adalah announcer ya. Announcernya itu kok pas ya, intonasi, jeda, tekanan suaranya itu gimana belajarnya? Ini agak teknis ya, saya juga ingin belajar sebenarnya. Iya, dulu waktu saya bekerja di radio Pro Salina FM namanya di Jember, saya itu pertama kali masuk 2006 itu langsung menjadi jurnalis karena memang saya menyukai dunia itu awalnya sih dari televisi ya. Waktu itu almarhum bapak saya sering mengajak saya untuk menonton pemberitaan di televisi, dan saya pernah punya cita-cita waktu kecil itu untuk menjadi penyiar berita televisi, tapi apalah daya wajah tidak mendukung, akhirnya jatuhnya jadi penyiar radio. Karena kalau di radio kan nggak kelihatan wajahnya, hanya suara itu ya. Karena di TV itu salah satunya kan harus good looking ya. Good looking tidak harus cantik, tapi bagaimana itu menarik gitu ya. Salah satu persyaratan jelas itu, karena televisi ini kan visual.
Nah, kemudian saya aktif di pers kampus juga, kemudian sejak SMP saya juga memilih apa istilahnya ya dulu ya, ekskul ya, dunia tulis menulis. Kayak SMP itu zaman saya majalah dinding gitu. Majalah dinding gitu. SMA itu juga sama kan ya. Kemudian di kampus juga ada pers kampus. Nah, di situ saya belajar dan kemudian ada salah satu senior yang mengajak saya gabung di Radio Prosalina FM. Dan saya bergabung juga waktu itu menjadi jurnalis ya, tidak langsung menjadi penyiar. Dan kemudian setelah 4 bulan saya diminta untuk menjadi penyiar. Waktu itu yang meminta langsung bos saya namanya Pak Lutfi Abdullah. Waktu itu ya, aduh gimana saya siaran, suara saya cempreng, saya juga tidak punya basic bagaimana caranya siaran yang baik gitu kan, nggak punya basic sama sekali. Beruntung setelah itu ya sudahlah, ini tantangan, masa saya nggak bisa menaklukkan ini, begitu Mas Hari. Waktu itu ya, ini kan yang saya cita-citakan, pengen jadi penyiar kan sejak ada kesempatan ini gitu ada kesempatan, ya sudah saya ambil aja kesempatannya. Awal-awal ya gemeteran Mas Hari, awal-awal gemeteran, mau ngomong apa nggak tahu. Kemudian senior-senior saya yang di radio itu untungnya banyak memberikan masukan, bimbingan untuk saya, latihan bagaimana suara diafragma itu keluar, walaupun sampai sekarang juga nggak keluar suara diafragma saya. Kemudian ada yang bilang, kamu tuh pertanyaan sudah bagus, tapi begitu orang ngomong terus suaramu cempreng tuh jadi kelihatan tidak berwibawa, katanya begitu ketika terdengar di telinga. Akhirnya di situ saya latihannya ngadep tembok. Ngadep tembok gitu? Serius, latihan ngadep tembok. Jadi kalau bukan misalnya ngadep kita kaca gitu? Enggak, ngadep tembok yang di pojokan ya, yang pojokan ya? Yang di sudut begitu. Terus di situ kita coba mengeluarkan suara begitu-gitu, kan akan lebih fokus daripada itu keluar nggak suara diafragmanya. Gitu. Dan itu saya lakukan hampir tiap hari. Belum berhasil kan? Saya merasa belum berhasil. Walaupun sedikit-sedikit mungkin keluar ya suara diafragmanya, tapi saya merasa belum berhasil. Mungkin karena memang warna suaranya sudah kayak begini, cempreng gitu. Kalau tandem siaran saya almarhum Pak Edison, wow suaranya itu kayak suara iklan jamu ya, gede banget, pas gitu. Jadi enak baca berita itu, enak gitu. Oke, nah Meli, berikutnya berarti nanti kita ada itu ya, nanti tentang public speaking ya. Insya Allah ya, public speaking protokol. Kalau supaya standar protokolnya bagaimana kalau misalnya Bawaslu ada acara Indonesia Raya itu gimana sih gerakan tangannya yang benar gitu kan gerakan hitungannya berapa, Mars Bawaslu hitungannya berapa. Ini kalau misalnya saya melihat di teman-teman kabupaten kota kan belum seragam semua itu ya. Kadang-kadang ada yang Indonesia Raya mulainya dari samping, ada yang dari atas, ada yang dari bawah gitu kan. Gini kan waktu yang Mars begini-begini, itu kan harus diseragamkan. Insya Allah kita lakukan tahun ini. Nanti bagaimana kalau nanti ada kejutannya lah, siapa yang akan kita undang nanti ya. Bagaimana table mannernya kita gitu kan. Bagaimana kalau kita duduk, misalnya ada Bawaslu provinsi terus kabupaten kota, kalau di depan duduknya sebelah mana, itu kan diatur sebetulnya. Protokoler itu ya. Iya. Kalau table manner saya pernah ikut pelatihan di luar. Gimana? Jadi itu memang agak ribet Bu. Kita ini kalau orang biasa itu kan kita ini mau makan aja kok ribet gitu ya. Iya. Biasa di warung. Biasa di warung, bisa di kopi gitu ya. Jadi memang menata piringnya juga ada, posisi sendok, posisi garpu ya. Kemudian ada skema itu yang dimakan dulu itu apa? Iya. Makanan gitu bukanya ada. Itu berapa hari Mas Hari? 2 hari. 2 hari ya. Sempat teraplikasikan nggak? Enggak juga. Enggak ya. Ya mungkin di awal-awal setelah pelatihan bisa sih, tapi setelah itu terhalang. Kok ribet ya gitu? Jadi contoh sederhananya itu kalau makan yang tangan ke mulut. Nah, jadi kita tetap tegak gini Bu. Iya, tangan ke mulut. Ya. Nah, kalau enggak kita piringnya yang ke sini. Kalau kayak gini itu diangin sama mentornya itu bebek gitu Bu. Jadi kalau manusia itu makannya tangan ke mulut ya. Bukan mulut tangan. Nah, itu seperti itu Bu. Oke. Menarik. Saya kira ilmunya ini benar juga, dan saya lihat di kalau acara-acara apa ya kenegaraan memang saya lihat cara makannya seperti itu. Cara makannya begitu. Bukan kita yang begini ya. Bukan kita yang menunduk. Jadi kalau di warung ya enak aja begini Mas Hari ya. Oke, saya termasuk yang Bu Eli sering mengucapkan tagline dan saya lihat di ruangannya itu ada kan ngopi
inspirasi, eksekusi. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bu itu. Iya, sebenarnya kan setiap pekerjaan itu memang perlu didiskusikan Mas Hari, Iya. perlu didiskusikan. Tapi juga jangan terlalu lama mendiskusikan Iya. itu, karena kalau terlalu lama mendiskusikan nanti nggak kerja, nggak eksekusi gitu ya. Sehingga berdiskusi itu bisa sambil ngopi. Nah, setelah diskusi kita punya inspirasi, setelah itu ya kita mengeksekusi apa yang menjadi inspirasi kita. Itu ngopi, eksekusi, inspirasi itu sebetulnya satu kesatuan yang kita mulai dari kita berdiskusi sampai kita mengeksekusi sebuah pekerjaan. Dan itu menurut saya sudah pas banget untuk humas kita begitu. Menurut saya. Menurut Pas saya. ya. Nah, kalau kita ini kan rata-rata hanya ngopi aja. Nah, itu Inspirasinya nggak dapat ya. Apalagi sampai ngopinya sama siapa dulu itu ayo. Ngopinya sama siapa? kalau ngopinya sama Bu Eli mungkin akan dapat inspirasi. Iya. Nanti tahun 2021 kita juga buletin yang secara fisik sudah kita off-kan. Kita akan mau ganti Zain namanya Mas. Apa itu? Zain. Jadi Bocoran ini berarti Bu ya? iya, bocoran Zain. Sudah ada konsepnya. Zain yang pertama ini sudah dibuat oleh staf kita. Zain ini kan sebenarnya magazine begitu ya, magazin majalah. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi majalah, tapi dia majalah indie gitu yang dibuat oleh orang-orang yang mungkin dulu mereka yang kita sebut atau sering kita kategorikan sebagai masyarakat periferi, pinggiran anak-anak punk gitu ya. Mereka ingin menyuarakan tapi tidak bisa di media mainstream, sehingga mereka membuat sendiri majalahnya, majalah indie yang mereka buat sendiri, mereka gambar sendiri, mereka tulis sendiri gitu. Nah, kita akan mencoba itu di tahun 2021. Kalau majalahnya dan lain-lain kita akan lebih maksimalkan di website kita. Apalagi website Bawaslu Jatim ini sudah website inklusi ya, inklusif. Jadi untuk teman-teman difabel, itu sudah ada suaranya, sudah ada pembesar hurufnya itu juga sudah ada. Insya Allah juga akan kita launching tahun 2021. Tapi mungkin daring ya launching. Anggarannya tidak fokusing lagi. Launchingnya daring Insya Allah. Ya, mungkin coba dilihatkan yang flyer tadi itu. Bu Eli, ini saya minta reviewnya Bu Eli. Ini abaikan fotonya Bu ya, itu hanya pemanis saja. Kayaknya fotonya yang jadi. Nah itu selama 2020 sih di kami di Kabupaten Pasuruan. Mungkin mohon Bu komentarnya, reviewnya, mungkin apa saran kritiknya 2020 ini ya. 2023 MOU ini sudah bagus banget ini. MOU dengan siapa? Perguruan tinggi. 3 kajian hukum, kemudian 1 kajian potensi pelanggaran berkaitan dengan potensi pelanggaran di daerah non pilkada. Oh, di daerah non pilkada. Oh, mungkin efek ya. Yang sisi humas itu Bu. Yang sisi humas 9 podcast, 9 kali podcast kemarin berarti ya. Kemudian 3 Bawaslu mengajar, 11 publikasinya event, 5 webinar Bawaslu. Sudah bagus nih podcastnya, kalau bisa disering-seringkan aja. Dirutinkan. Kalau Jatim insya Allah setiap Selasa itu ada podcast yang muncul di Bawaslu Jatim. Ada kesulitan narasumber Bu. Nah, kita belum mengundang secara resmi narasumber, tapi mungkin si narasumber pas datang ke kantor baru kita ajak. Jadi memang tentatif ya, belum kita jadwalkan. Gak apa-apa, itu tantangannya memang Mas Arya, itu tantangannya. Karena podcast ini udah kekinian ya. Iya. Jadi siapapun sekarang kayaknya larinya ke podcast yang kemudian disiarkan lewat YouTube. Iya. Gitu. Nah, ini kita harus menjemput perubahan itu yang harus kita lakukan, dan tidak perlu terlalu lama juga kalau podcast ya. Kalau di Jatim nanti insya Allah bulan Maret itu full, mulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 25 Maret setiap hari podcastnya Sri Kandi. Oh iya, itu saya sudah baca undangan para Sri Kandinya itu. Dan itu akan kita putar bulan Maret nanti, tanggal 1 sampai tanggal 25, karena itu bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret. Iya. Jadi bulannya memang pas di situ gitu. Nyicilnya dari sekarang. Jadi kalau dulu Bawaslu Jatim sebelum podcastnya mengudara, kita tuh memang produksi dulu.
produksi waktu itu 10 podcast. 10 podcast kita produksi, sehingga begitu kita membuat kesepakatan, oke, podcast kita jadwalnya setiap hari Selasa, tidak ada yang kosong setiap hari Selasa karena kita sudah punya stok. Gitu. Ada Bawaslu mengajar, oke, ini berarti masuk ke kampus-kampus ya, atau ke sekolah-sekolah? Masuk kampus sama sekolah. Ini keren kalau misalnya kemudian materi tentang kepemiluan itu menjadi materi wajib di kampus itu, karena kayaknya belum pernah kan ya di kampus ada materi wajib tentang kepemiluan, mobil khusus kebawasluan. Gitu. Eventnya nih event apa aja Mas? Event-event yang kita ikuti, jadi kita sebagai penyelenggaranya maupun kita sebagai pesertanya. Ya? Jadi kita ikut. Ini videonya pendek, nggak terlalu panjang. Jangan terlalu panjang juga. Jadi mungkin sekitar 3-4 menit, nggak sampai mungkin. Hanya poin-poinnya aja masuk di awal, kemudian ikuti acaranya apa, poinnya apa, kemudian endingnya seperti apa. Endingnya seperti apa? Iya, karena kalau video terlalu lama juga bosan kan ya. Ini Boy William itu cuma 10 menit, kadang-kadang kan cuma 15 menit YouTube-nya Boy. Tapi keren itu Boy. Keren banget. Videografi, sinematografinya top itu, pakai drone juga itu. Pakai drone. Jadi dia minimal 3 kamera itu, 1 drone 2 kamera bawah. Kalau kita cuma kamera tunggal tuh. Nggak apa-apa. Main tunggal kameranya, keren lah. Kemudian 5 webinar Bawaslu. Oke, ini untuk merespon situasi pandemi kita. Iya, yang bulan Agustus itu, yang bulan Agustus. Bagus dong, kalau misalnya di tahun 2021 nanti akan ada apa lagi yang baru, begitu bisa dilakukan. Websitenya juga perlu dilirik ya Mas Arya. Iya. Perlu dimaksimalkan. Tidak harus berusi berita terus website itu. Iya. Itu si 177 isinya kemarin. 177 ya Instagram. Ini followernya Instagramnya ya? Bukan, itu yang kita posting. Oh, yang sepanjang tahun 2020 kita posting 109. YouTube-nya 36 ya. Kalau kita di YouTube itu memang setiap minggu ada. Ya podcast itu. Kecuali ada hal yang urgent begitu yang harus kita posting, kayak kemarin sidang TSN. Oh iya. Kita live kan. Live streaming ya. Live streaming. Gitu. Tapi kalau yang urgent pasti podcast setiap minggu. Begitu Mas Hari. Iya. Keren lah ini, keren. Jadi secara keseluruhan gimana? Secara keseluruhan kalau jumlah oke ya. Karena podcastnya juga baru kan? Baru. Podcastnya juga baru kan. Makanya tahun 2021 kalau bisa sebulan 2 kali itu bagus kok. Baru sesaat setelah provinsi. Iya. Kita mulai 5 Oktober, masih ingat saya? 5 Oktober. Saya juga udah lupa kok provinsi itu mulainya kapan. Lupa saya. Tapi komitmen kita memang setiap minggu. Jadi dan kita tidak harus selalu pimpinan atau orang yang yang punya pangkat apa, nggak harus itu yang diajak. Misalnya orang-orang yang saya tuh malah pengen penjual makanan di sekitar Bawaslu kita ajak podcast. Iya. Pengennya begitu. Atau polisi-polisi yang menjaga Bawaslu kita ajak podcast. Kemarin kan Pak Mat ya, penunggu kantor. Penunggu kantor. Nah, judulnya saya serem itu, penunggu kantor. Karena memang ceritanya Pak Mat itu dia punya pengalaman serem juga di kantor, tapi dulu sekarang sudah nggak ada katanya gitu. Makanya judulnya penunggu kantor, dan Pak Mat memang di kantor kan. Di kantor, memang yang nungguin gitu. Nungguin benar. Gitu. Jadi 11 ikutan event itu sudah bagus. 3. Kalau bisa Bawaslu mengajarnya terus kan sampai 2021. Iya. Terkendala pandemi, Bu. Jadi itu yang 2 itu sebelum pandemi, Bu. Yang 1 itu kemarin kita pandemi. Jadi protokol ya, itu. Semuanya memang porak-porandakan ya pandemi ini. Rencana-rencana kita. Ya udah podcastnya itu Mas dimaksimalkan. Ya. Kalau bisa sebulan 2 kali itu udah bagus banget. Yang penting konsisten di hari apa. 2 minggu sekali berarti ya. Berarti sudah nyimak podcastnya kita, Bu ya? Sudah dong. Gimana Bu Beli? Secara umum bagus, tapi memang kalau untuk menajamkan pertanyaan, tidak lompat-lompat pertanyaannya, begitu itu butuh jam tayang, jam terbang ya. Dan itu it's okay, tidak masalah. Saya juga dulu sama kok. Kalau ruangannya ini Bu, studionya? Studio pencahayaannya pasti kurang ya. Pencahayaannya pasti kita sudah pakai lighting sederhana sih ini Bu. Iya, pakai ring light Mas. Lebih tajam ini sebenarnya. Kita sudah coba ring light itu nggak begitu keluar cahayanya. Oh gitu. Iya. Oke. Coba nanti yang Jatim juga coba yang kayak gini ya. Tapi kalau di sini nggak ini ya. Cuma kalau masuk di situnya udah nggak. Tapi
Tapi lu kira pencahayanya masih tetap masih kurang ya? Masih kurang memang pencahayanya mas. Kalau peralatannya ini sudah oke, sudah langsung di situ. Ruangannya sudah cukup besar ini, tidak kayak di Bawaslu Jatim. Oh gitu ya. Kita kan ruangannya sempit itu mas, sempit karena kantornya juga sangat sempit. Kalau ini sudah ini juga, oh ini aneh ya? Apa? Wallpaper ya? Ya. Saya kira batu-bata beneran. Sudah bagus ini mas, sudah bagus ini. Tinggal kemasan isi acaranya saja. Kemasannya mau dibawa serius atau mau dibawa santai atau mau dibawa sisi lain. Ya. Kali ini kita santai. Santai lah, nggak perlu terlalu serius juga. Iya. Yang serius-serius juga dilapor aja. Dilapor di Bimtek aja yang serius. Di Bimtek bener. Yang serius, yang ini santai-santai aja. Gitu. Mantap lah. Karena kan belum banyak yang punya podcast ini. Iya. Yang punya podcast ini belum banyak. Yang sudah jalan ini Kabupaten Pasuruan, Probolinggo Kabupaten, Kota Mojokerto itu baru jalan sekali atau 2 kali ya podcastnya. Yang lain tuh mungkin masih ada yang merintis. Oke, saya kira itu. Nah, sebelum berakhir mungkin saya kasih challenge Bu Elis. Siap apa? Karena kita kan salah satu kewenangannya itu membuat keputusan dengan cepat. Bu Elis, saya beri pertanyaan dijawab dengan cepat. Apa ya? Tanya. Ini udah iya. Jadi yang ini saya keringetan. Jember atau Bangkalan? Aduh. berat. Jember. Jember ya. Jember. Jurnalis atau komisioner? Aduh. Saya mencintai dua-duanya. Waktu saya jadi Bawaslu, jadi KPD itu saya rindu banget ya kerja sebagai jurnalis itu. Tapi karena sekarang saya di Bawaslu ya sudahlah, saya komisioner. Komisioner. Iya. Berikutnya mungkin radio atau YouTube? Radio. Nah, mungkin 3 pertanyaan itu mungkin dijelaskan dulu kenapa sekarang. Jember ya. Jember ini tempat saya mengaktualisasi diri saya. Saya memang lahir di Bangkalan. Saya lahir di Bangkalan, besar di Bangkalan sampai SMA. Sejak kelas 5 saya di pondok, di pesantren. Jadi saya waktu itu belum sempat mengeksplor Bangkalan itu seperti apa. Jadi belum mengenal Bangkalan secara utuh, secara geografis, ketemu dengan orang-orangnya karena hidup di pesantren mas. Sejak kelas 5 SD. Begitu lulus SMA, saya ke Jember, kuliah di Jember, dan di situ saya bertemu dengan banyak orang, berdiskusi dengan banyak orang, ketemu dengan berbagai macam karakter, dan saya menempa diri beraktualisasi, mencetak diri saya itu di Jember. Gitu ya. Saya berkarir juga di Jember menjadi jurnalis, menjadi penyiar juga di sana. Jadi lebih banyak, saya merasa lebih banyak waktu saya itu habis memang di Jember. Ya. Sebelum kemudian kembali lagi ke Bangkalan sih pada akhirnya. Kalau di Bangkalan yang berat karena ada orang tua dan Tadi yang kedua, kalau jurnalis atau komisioner tadi ya? Itu sebenarnya pilihan yang sangat sulit mas. Tiga-tiganya pilihan sulit bang yang saya sodorkan. Iya benar. Cuman beruntungnya menjadi jurnalis, menjadi KPID, dulu saya pernah menjadi KPID ya, menjadi Panwas Jember, menjadi Bawaslu, itu punya satu tarikan nafas yang sama, yaitu mengawasi. Gitu kan? Itu kan kerja mengawasi ya. Jadi jurnalis itu mengawasi watchdognya berjalannya pemerintah, KPID itu mengawasi radio dan televisi, kemudian Panwas dan Bawaslu ini mengawasi pemilu dan pilkada. Jadi ada satu tarikan nafas yang sama di situ mengawasi. Nah kalau pekerjaan yang menantang dan membawa kenangan yang banyak buat saya tetap jurnalis. Jurnalis. Iya. Kemudian yang ketiga tadi, radio atau YouTube? Radio, saya radio mas, karena karena radio itu sahabat saya sejak kecil ya. Sahabat saya sejak kecil. Saya dulu di Bangkalan itu selalu mendengarkan radio, dan sampai sekarang saya mendengarkan radio yang dangdut itu loh. Ini kan dangdut berarti ini ya? Iya, saya dari kecil pertama mendengarkan lagu itu dangdut kan. Jadi kalau dulu, kalau sekarang 98,4 Suara Giri FM. Nah, kalau dulu belum 98,4. 104,05 Suara Giri FM gitu. Suaranya Nah, juga enak ini. Terus berubah 98,4 dan sekarang
saya mendengarkan Suara Giri FM itu sudah 98,4-nya itu sudah dihapus gitu ya. Sudah dihapus, tinggal musik-musiknya aja karena ternyata Suara Giri FM itu punya banyak cabang. Di Probolinggo, di Malang kalau tidak salah, dan di Surabaya kalau nggak salah. Pusatnya tetap di Gresik. Itu. Kemudian Suara Giri FM itu menemani saya sampai saya SMA, karena di pondok itu kan nggak boleh dengerin radio dulu, hanya boleh di hari Jumat dengerin radio. Kemudian pindah ke Jember juga ketemunya radio. Itu YouTube kan kekinian, baru ya. baru. Oke, saya kira itu. Makasih ya Mas Terima Hari ya. kasih, Wah, Beli. kejutan juga itu pertanyaan. Saya sampai bingung milih. Oke, terima kasih Beli atas Sama-sama Mas kehadirannya. Hari, siap. Selamat menjalankan perjalanan ya. Siap. Terima kasih. Sukses selalu ya Mas Hari ya. Oke, terima kasih dukungannya Beli. Oke, sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.